Kemudian kita berbicara perihal sebuah tentang an-nubuwah. Kejadian-kejadian yang saat ini kita sebut sebagai fenomena alam. Yang intensitasnya itu semakin meningkat, artinya durasinya juga meningkat, juga kualitas berkaitan dengan goyangannya juga meningkat. Akan tetapi jika Allah telah menjadikan fenomena ini bagian dari sebuah ketetapannya, akan ditampakkannya sebuah kebenaran terkait dengan peradaban lama, tatanan lama, pola lama untuk menjadi tatanan baru. Dari tatanan lama, kita sebut saja untuk lebih memudahkan, tatanan lama itu adalah tatanan ego. Tatanan lama itu adalah tatanan yang ditunggangi nafsiyah. Tatanan lama yang ditunggangi oleh ananiyah, keakuan, ananiyah. Tatanan lama yang ditunggangi oleh khiyal wahmi, konsep-konsep tentang manajemen yang ditunggangi oleh amaniyikum, mimpi-mimpi, angan-angan, konsep yang didasarkan atas dalil-dalil yang dianggap dari buku-buku suci, tapi tanpa adanya experience pengalaman secara real atau fakta, menuju sebuah tatanan ilahiyah, tatanan la ilaha illallah. Tatanan ilahiyah itu tatanan la ilaha. Kesungguhan yang kita lakukan sebagai hamba sadar, Allah telah memberikan alat dan media di dalam diri kita sebagai potensi, energi potensial untuk menjadi energi mekanik, energi kinestetik, energi gerak. Fluida itu bisa menjadi energi gerak. Saat diam, dia disebut sebagai energi potensial, air yang hanya mengalir. Tapi saat kita membuat fluid menjadi sebuah gerakan, maka dia akan dapat berfungsi sebagai sebuah energi yang dapat menerangi kehidupan kamu. Pada saat kita berbicara kembali kepada tatanan, tatanan ini butuh rumusan yang disebut dengan tatanan lama kepada tatanan baru, peradaban lama ke peradaban baru. Semua sekarang ini berbicara, semua yakin bahwa kondisi saat ini masih ada harapan muncul tatanan baru. Tapi belum ada yang mengurai tentang detailnya tatanan baru seperti apa. Hanya paling banter tatanan kebenaran. Administrasinya bisa sama, pola administratifnya bisa sama, pola manajerialnya bisa jadi sama, komunikasi, konsultasi, supporting sama. Tapi niat dan mental yang menyertai berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Jadi saat sudah menjadi ketetapan Allah, ada tatanan baru, ada peradaban baru yang intinya adalah mengenai petunjuk, mengenai terang, mengenai cara berjalan. Kalau saya mengatakan terang cahaya, sehingga dengan terang itu dapat berjalan, derivasinya akan panjang, turunannya akan panjang. Terang itu lampu. Dengan adanya terang ini maka kamu memiliki kemampuan administrasi, memiliki kemampuan manajemen, memiliki kemampuan komunikatif, memiliki kemampuan musyawarwan, memiliki kemampuan kamu mengembangkan diri, memiliki kemampuan kamu mengeksplorasi diri. Mohon maaf, yang sepuh-sepuh, paham maksud saya? Kok tak yang sepuh, yang nomi bingung mungkin. Eksplorasi itu kamu kamu bagaimana cara saat kamu itu diulang biologi, bagaimana kamu dikatakan mengeksplorasi? Kamu menjadi pendengar, penyimak, kamu mengeksplorasi, kamu bertanya, Ustadz ya, kamu tanya. Maka kamu namanya bagian dari sebuah mengeksplor diri kamu. Realisasi eksplor kamu nanti setelah kamu sekolah, kamu dapat merealisasikan dalam kehidupan tanaman. Kamu tahu apa yang kamu lakukan pada saat ada tanaman yang mati tidak, hidup tidak, kamu bergerak. Maka kamu mengeksplorasi diri kamu. Saya kembali kepada, jika ada ketetapan bahwa terang yang dampaknya akan panjang, dampak positifnya maksud saya, kemampuan-kemampuan ini akan kamu tingkatkan. Kamu tidak menjadi orang yang diam, pinter diperlukan, tapi terampil juga disandingkan, cerdas diwujudkan. Wa ma mana'an nas an yu'minu irja'ahum al-huda. Saat terang oleh Allah sebagai tatanan peradaban baru, itu Allah kehendaki
kehendaki untuk ditampakkan permukaan, maka tidak akan ada yang mampu menghalangi terwujudnya tatanan baru, peradaban baru, tatanan yang di dalam pijakan al-haq min rabbik, tatanan yang berpijak pada hakikat, bukan tatanan yang didasarkan atas pijakan. Kebalikan hakikat itu fisik, kebalikannya dari tatanan hakikat, tatanan ruhiyah, tatanan fitrah, tatanan kesucian, itu lawannya itu adalah tatanan nafsu, tatanan yang hanya diukur dari lahiriah, yang menjadikan seseorang itu mengejar kebanggaan. Kalau sudah memiliki kebanggaan, kemudian kesombongan. Karena orang yang memiliki tolok ukurnya lahir, kebanggaan itu adalah saat banyak pengagum, saat banyak terkenal begitu. Kebanggaannya adalah kebanggaan material. Tadi kan saya sudah ngomong, nggak masalah. Walaupun ini saya ungkap kembali seharusnya. Sekarang kan menjadi memori dulu saja. Tapi kita berbicara bahwa saat terang menjadi basic, menjadi pijakan sebuah tatanan. Nggak mungkin dapat berjalan tanpa ada terang. Nggak mungkin tentram tanpa ada terang. Tidak ada cahaya, nggak mungkin. Saat Allah menghendaki cahayanya ini menyinari kehidupan, maka yang menghalangi akan disingkirkan, ditenggelamkan, dibuang. Maka dikatakan, milikilah sebuah perilaku, wa yastaghfiru rabbahum, miliki perilaku-perilaku ampunan untuk menjadi pijakan hidupmu, untuk menuju peradaban baru, jamaah rahimakumullah dan semuanya, untuk masuk ke dalam peradaban baru, tatanan baru yang kita perlukan dalam diri kita. Saya dan Anda saat ini yang harus melekat di dalam kehidupan kita adalah wajastaghfiru, untuk memiliki perilaku ampunan dan perilaku kembali. Untuk memiliki perilaku ampunan dan perilaku kembali. Kalau kita ingin masuk dalam peradaban baru,